Kisah Aditya, si pemuda kaya, yang menyamar sebagai pelayan restoran, episode 32. Aditya, yang saat itu, menyiramkan air ke wajah Kevin. Melihat hal itu, Nisa pun bicara. Aduh, kenapa kamu lakuin itu pada Pak Kevin? Kalau mobilnya sampai kenapa-kenapa gimana, itu bukan mobil murahan dit. Mendengar itu, Kevin pun berkata, kamu mau cari masalah ya? Kamu lihat nih, wajah dan mobilku sampai basah gini. Mendengar ucapan Kevin, Aditya pun berkata, itu balasan untuk Anda, ucap Aditya. Sementara, Nisa dan karyawan lainnya melihat apa yang dilakukan Aditya pada Kevin. Terdengar, Sisma berkata, Bu Nisa, kenapa tiba-tiba teman ibu kayak gitu? Kalau diperpanjang masalahnya gimana? Jangan bikin aku makin panik sis. Moga aja, si Kevin enggak memperpanjang masalah ini, sahut Nisa. Lalu, terdengar lagi Kevin berkata, Nisa, saya enggak mau tahu. Pokoknya, hari ini juga, pegawai kamu ini, harus mengganti kerugianku. Kerugian apa sih? Sahut Aditya, lalu kembali berkata, maksud Anda, kerugian mobil ya? Mobilnya kan cuman basah doang, enggak lecet sedikit pun. Kalau masalahnya, karena aku udah bikin kamu basah kuyup, sepertinya, kita udah impas, ucap Aditya. Lalu terdengar, Kevin berkata, kamu tahu enggak, berapa uang yang harus aku keluarkan, untuk mencuci mobil ini? Kalau itu saya enggak tahu Pak, ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, emosi Kevin pun semakin meledak. Namun saat itu, Kevin telah kehabisan kata-kata untuk berdebat dengan Aditya. Kok diam, coba dong kasih tahu ke aku, ongkos untuk nyuci mobil Anda, biar kita nih pada tahu, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Kevin pun berkata, udah deh, enggak usah banyak omong. Sekarang juga, kamu berikan uang 20 juta, untuk kompensasi kerugianku. Sepertinya, gaji Anda sebagai direktur, masih Anda anggap kurang ya? Secara, dari tadi aku lihat, Anda sukanya memeras orang, ucap Aditya, lalu kembali berkata, oh ya Pak Kevin. Kalau saya boleh tahu, bos perusahaan mana sih, yang ngangkat orang culas seperti Anda, untuk menjadi direktur? Mendapat pertanyaan dari Aditya, tanpa pikir panjang, Kevin langsung menyebutkan nama salah satu perusahaan software yang lumayan terkenal. Sementara Aditya mendengar ucapan Kevin, tanpa berlama-lama, ia pun langsung mengambil handphone miliknya untuk menghubungi Pak Hendrik. Sementara Pak Hendrik yang saat itu masih bersama ayah Aditya dan Tuan Nakamoto mendapat panggilan dari Aditya. Beliau pun berkata pada Tuan Winata, Tuan, ada telepon dari Tuan Muda. Ya udah, kamu angkat saja. Mungkin dia perlu sesuatu, sahut Tuan Winata. Lalu, setelah mengangkat panggilan itu, Pak Hendrik pun berkata, halo, selamat sore Tuan Muda. Iya, sore juga Om, sahut Aditya. Lalu ia pun langsung menanyakan perusahaan yang disebutkan Kevin tadi. Sementara Pak Hendrik, setelah mendengar pertanyaan Aditya, beliau pun berkata, iya saya tahu, perusahaan itu adalah salah satu anak cabang perusahaan kepunyaan Tuan Nakamoto. Dan kebetulan, saat ini, saya dan Tuan Besar sedang bersama beliau, ucap Pak Hendrik. Sementara, Tuan Nakamoto, yang juga mendengarkan percakapan antara Aditya dan Pak Hendrik, beliau pun berkata pada Tuan Winata, apa itu calon ahli warismu? Iya benar, dia anak saya, sahut Tuan Winata. Ada apa? Dia menanyakan perihal perusahaanku. Apa boleh saya bicara dengannya, ucap Tuan Nakamoto. Boleh, silakan saja, sahut Tuan Winata. Lalu terdengar, Pak Hendrik berkata, Tuan Muda,
Tuan Nakamoto ingin berbicara dengan Anda, ucap Pak Hendrik, lalu memberikan handphone miliknya kepada Tuan Nakamoto. Setelah itu terdengar, Tuan Nakamoto berkata, "Halo, selamat sore nak. Saya Nakamoto, pemilik perusahaan yang kamu sebutkan tadi. Apa ada suatu hal yang ingin kamu sampaikan pada saya perihal perusahaan itu?" ucap Tuan Nakamoto. Mendengar ucapan Tuan Nakamoto, Aditya pun berkata, "Selamat sore juga Om. Saya Aditya Winata," ucap Aditya, menyebutkan nama lengkapnya. Lalu terdengar, Aditya kembali berkata, "Kebetulan sekali, saya bisa berbicara langsung dengan Om. Saya hanya ingin menyampaikan keputusan manajemen perusahaan untuk mengangkat Pak Kevin sebagai direktur, sepertinya adalah kesalahan yang fatal. Karena saat ini, Pak Kevin sedang menuntut kompensasi ganti rugi pada saya, untuk kerugian yang tidak saya perbuat," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Tuan Nakamoto pun berkata, "Kompensasi kerugian apa?" Mendengar ucapan itu, Aditya pun kembali berkata, "Kompensasi untuk kerugian sebuah mobil Bugatti, yang katanya, mobil itu adalah bonus yang diberikan perusahaan," ucap Aditya. "Maaf nak Adit, perusahaanku tidak pernah memberikan bonus mobil mahal seperti itu. Memang, ada beberapa aset yang diberikan perusahaan, berupa rumah dan mobil. Tapi, itu bukanlah bonus, melainkan aset perusahaan, yang sewaktu-waktu, bisa diambil kembali oleh perusahaan," ucap Tuan Winata, mencoba menjelaskan pada Aditya. Lalu terdengar lagi, Tuan Nakamoto berkata, "Kalau boleh saya tahu, nak Adit sekarang ada di mana? Biar saya yang langsung datang, untuk menyelesaikan masalah ini. Karena masalah ini tidak akan bisa diselesaikan lewat telepon. Dan saya pribadi, sudah lama ingin bertemu dengan nak Adit," ucap Tuan Nakamoto. Mendengar ucapan Tuan Nakamoto, Aditya pun langsung menyebutkan alamat kafe milik Nisa. Setelah itu terdengar, Tuan Nakamoto berkata, "Oke, kamu tunggu di situ. Sekarang juga, saya dan ayahmu akan ke sana," ucap Tuan Nakamoto, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara Kevin mendengar ucapan Aditya, ia pun langsung berkata, "Boy, gimana? Bisa enggak siapin duit 20 juta? Pak Kevin enggak usah khawatir. Masalah ganti ruginya, nanti diselesaikan sama pemilik perusahaan tempat Anda bekerja," ucap Aditya. Mendengar perkataan Aditya, Kevin pun langsung berkata, Friend, kalian dengar enggak, barusan nih Kacung ngomong apa?" Dipikirnya, segampang itu manggil Tuan Nakamoto, ucap Kevin, lalu kembali berkata, "Kamu tahu Tuan Nakamoto kan? Dia itu orang terkaya di negeri ini. Pejabat aja sulit untuk bertemu dengan beliau, apalagi kamu yang hanya pelayan kafe. Ya udah, kita tunggu aja setengah jam. Apa setelah ini Anda masih berani bicara?" ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Kevin pun berkata, "Oke, kita tunggu setengah jam. Kamu pikir aku takut dengan gertakanmu? Kecuali, kamu adalah kerabat dekat Tuan Winata. Karena hanya Tuan Winata, yang saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri, bisa membuat Tuan Nakamoto meninggalkan ruang rapat, hanya untuk bertemu beliau," ucap Kevin. Aduh guys, gawat nih si Kevin, benar-benar nyari masalah. Sementara Nisa, yang dari tadi hanya menyimak, ia pun berkata, "Udah Dit, mendingan kamu minta maaf aja, jangan bikin masalah makin runyam gini. Udahlah Nis, enggak apa-apa kok. Lagian, orang seperti dia, enggak akan terpengaruh hanya dengan kata maaf. Bagusnya, orang seperti dia, dikasih sedikit pelajaran," sahut Aditya. "Kasih pelajaran sih boleh Dit. Tapi, lihat juga orangnya, dia itu direktur, sudah pasti punya banyak koneksi.
Nah kamu, hanya pelayan restoran dit, ucap Nisa, yang makin terlihat panik. Tak terasa, waktu terus berjalan. Setengah jam pun telah berlalu, namun saat itu, belum ada tanda-tanda kedatangan Tuan Nakamoto. Sementara Kevin, yang dari tadi, terus mengamati putaran jarum jam di pergelangan tangannya, terdengar, ia berkata, "Gimana, udah lewat setengah jam nih? Atau, kamu mau minta perpanjangan waktu lagi?" Aduh guys, minta perpanjangan waktu, udah kayak pertandingan bola saja. Lalu, di sela-sela perkataan Kevin, terlihat saat itu, iring-iringan mobil mewah, yang baru saja berbelok, di persimpangan 4, yang tak jauh dari kafe milik Nisa. Dan alangkah kagetnya Nisa, dan para karyawan kafe, saat melihat, iring-iringan mobil mewah itu, langsung berbelok dengan perlahan, masuk ke halaman parkir di kafe tersebut. Lalu terdengar, Sisma berkata, "Bu Nisa, mungkin, mereka mau reunian lagi nih," ucap Sisma, namun, tak direspon sedikit pun oleh Nisa. Apa mungkin, mereka ini, orang yang dihubungi Aditya? Sepertinya, enggak mungkin deh, Aditya punya kenalan seperti mereka, gumam Nisa. Setelah itu terlihat, 12 orang pria, yang berpostur tegap, yang tidak lain adalah, pengawal pribadi, dari Tuan Nakamoto dan Tuan Winata, baru saja keluar dari mobil tersebut. Lalu mereka pun, langsung membukakan pintu, untuk kedua pengusaha sukses itu. Kevin, yang melihat kehadiran Tuan Nakamoto, ia pun langsung memberi hormat. "Selamat sore Tuan, tak disangka, Anda berkunjung juga di tempat ini," ucap Kevin. Namun, alangkah kagetnya Kevin dan teman-temannya, saat melihat Pak Hendrik, memberi hormat pada Aditya. "Selamat sore Tuan Muda," ucap Pak Hendrik. Sementara, Tuan Nakamoto sendiri, ia pun kaget saat melihat Aditya. "Winata, jadi ini anakmu ya? Kalau enggak salah, kamu kan, yang dulu ngantarin catering pesanan Pak Michael. Kamu masih ingat kan, saat itu, kamu sedang bersama anak saya," ucap Tuan Nakamoto. "Iya Om, kurir itu saya. Tapi seingatku, saat itu, saya bersama seorang cleaning service. Kalau enggak salah, namanya Kenshin," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Tuan Nakamoto pun kembali mengingat ucapan Kenshin, yang tidak mau ada yang mengetahui jati dirinya. "Winata, kamu gimana sih? Kenapa waktu itu tidak kamu kenalin sama saya?" ucap Tuan Nakamoto, mencoba merubah topik pembicaraan. "Ya mau gimana, itu maunya dia," sahut Tuan Winata. Di sela-sela pembicaraan itu, terlihat, wajah Kevin berubah pucat, saat mengetahui, Aditya adalah anak dari Tuan Winata. Setelah itu terdengar, Tuan Nakamoto berkata, "Oh ya, tadi kamu bilang, salah satu direktur di perusahaanku, mencoba memeras kamu. Tunjukin yang mana orangnya." "Nih orangnya, dia minta ganti rugi 20 juta, karena mobil ini kena cipratan air. Katanya sih, ini mobil, yang Om kasih buat bonusnya dia," ucap Aditya. Lalu terdengar, Kevin berkata, "Maaf Tuan, tadi itu, saya tidak mengetahui, bahwa dia ini adalah, anaknya Tuan Winata." Mendengar ucapan Kevin, tiba-tiba, Tuan Winata berkata, "Pak Michael, tolong berikan uang 20 juta untuk dia. Sepertinya, dia harus mencari pekerjaan lain, dengan gaji yang lebih besar." "Maksud Tuan, saya dipecat," ucap Kevin. "Ya, kamu saya pecat. Karena sepertinya, gaji yang saya kasih ke kamu masih kurang, makanya kamu nyari duit lebih, dengan cara memeras orang. Apalagi, yang kamu peras adalah, anak teman saya," ucap Tuan Nakamoto, lalu kembali berkata, "Uang dari mana, sampai kamu bisa beli mobil ini?" "Ini bukan punya saya Tuan," sahut Kevin. Mendengar ucapan Kevin, Nisa pun berkata, "Kalau bukan punya kamu, nih mobil punya siapa dong?"
Secara mobil ini sudah sejak tadi ada di sini. Namun, di sela ucapan Nisa, tiba-tiba terdengar mesin mobil yang tadinya dalam keadaan mati, tiba-tiba hidup dengan sendirinya. Setelah itu terlihat, Aditya membuka pintu mobil tersebut, dan mengambil jas yang tadi dipakainya di pelelangan. Dan alangkah kagetnya Tuan Nakamoto, serta semua orang yang ada di tempat itu, saat Aditya melayangkan tamparan ke pipi Kevin. Sekarang kita impas. Lain kali, belajar untuk menghargai orang lain, ucap Aditya. Melihat hal itu, Pak Hendrik pun langsung menarik tangan Aditya. Udah tuan muda, enggak usah pakai kekerasan gitu. Dia yang duluan nampar aku om. Orang seperti ini, enggak bisa kalau enggak dikerasi, sahut Aditya. Sementara, Tuan Nakamoto melihat hal itu, beliau pun langsung berbisik pada Tuan Winata. Winata, sepertinya anakmu ini memang cocok kalau bekerja sama dengan anak saya. Sebab, anak saya itu enggak berani lakuin yang kayak tadi. Biasanya sih, dia tidak seperti itu, sahut Tuan Winata. Singkat cerita, permasalahan antara Kevin dan Aditya pun telah diselesaikan. Ya walaupun agak sedikit keras. Saat itu terlihat, Tuan Nakamoto dan ayah Aditya pun telah meninggalkan lokasi parkiran kafe tersebut. Tinggallah saat itu, Nisa dan Aditya bersama beberapa pegawai kafe. Lalu terdengar, Nisa berkata, "Kalau mobil ini gimana Dit? Apa ini mobil KW juga?" "Hehehehe, gimana jawabnya ya?" sahut Aditya. Lalu terdengar lagi, Nisa berkata, Dit, kok waktu itu, kamu enggak balas nampar si dikasih? Padahal kan, restoran tempat kerjamu itu, punya ortu kamu. Kalau itu, aku punya alasan sendiri. Sebelum aku mengetahui penyebab dari menurunnya omset resto, mendingan aku diam aja dulu, ucap Aditya. Lalu terdengar lagi, Aditya berkata, "Nis, aku balik sekarang ya. Jadi, udah mau balik nih." "Iya Nis, soalnya, aku mau balikin mobil dulu ke rumah ortu, terus balik ke kontrakan. Kasian si Erin, sendirian aja di kontrakan," sahut Aditya. "Iya deh. Tapi kapan-kapan, kalau aku kekurangan tenaga kerja, kamu bantuin lagi ya," ucap Nisa. "Oke deh, nanti kalau butuh bantuan, calling aja," sahut Aditya. Setelah itu terlihat, Aditya pun langsung menjalankan mobilnya dengan perlahan, meninggalkan kafe tersebut. Sementara Nisa, ternyata saat itu, ia sedang menyimpan tanya perihal nama Erin. "Erin siapa ya? Pacarnya bukan ya?" gumam Nisa. Lalu, udah dulu ya guys. Sampai jumpa di episode 33.